إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan. Bahkan kita masih merasakan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konsep meneladani Rasulullah, maka secara tidak langsung kita disuruh mencontoh Rasulullah SAW. Bahwa tidak ada contoh di muka bumi ini yang layak untuk dicontoh kecuali Rasulullah SAW. Karena sebab Rasulullah adanya turun perintah salat, sebab Rasulullah turunnya Al-Quran, dan sebab Rasulullah sehingga ada Isra Mi'raj, dan sebab Rasulullah ada sejarah menangnya perang Badar dan lain sebagainya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal mencontoh Rasul, tidak bisa kita pungkiri ada 3 aspek yang harus kita amalkan dalam kehidupan supaya kita terbukti mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah membawa risalah. Yang pertama, risalah yang dibawa Rasul itu mengatur hubungan kita dengan Allah dalam bidang akidah dan ibadah. Bagaimana seorang mukmin mengetahui siapa Tuhan yang berhak disembahnya. Bagaimana seorang mukmin mengenal bagaimana cara ibadah yang telah diajarkan Rasulullah SAW, sehingga tidak terlewatkan sedikit pun oleh seorang mukmin itu, tidak terlewatkan oleh seorang mukmin itu dalam rangka ibadah kepada Allah dan juga meyakini Allah. Karena setiap waktu, setiap apapun yang dia buat, dia harus merasa senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia akidah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, bahwa risalah yang Rasul bawa yaitu mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri dalam bidang makanan, pakaian dan akhlak. Bagaimana seorang mukmin menyadari makanan apa saja yang boleh dia makan dan makanan mana saja yang dilarang dimakan. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, kulu washrabu halalan thayyiba, makan dan minumlah kalian halal lagi baik. Inilah merupakan ciri khas makanan yang diajarkan oleh risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian tentang berpakaian, bagaimana seorang mukmin menutup aurat dan pilih pakaian membuat harga dirinya meningkat, dan pilih pakaian membuat dia dihormati. Walaupun pakaian apa saja mubah dipakai, tapi pilihlah pakaian yang bermanfaat untuk orang menghargai kita. Kemudian juga dalam bidang akhlak, bagaimana seorang mukmin mengerti cara bicara yang benar,
cara bicara yang baik, yang tahu tutur kata, beradab, baik dia berjumpa dengan orang yang lebih tua, tahu dia berbahasa, seorang yang muda kepada yang tua. Begitu juga mengerti berbahasa orang tua ke yang muda, dan mengerti bahasa bicara dengan orang sebaya. Ini semua sudah diajarkan Rasulullah SAW. Termasuk adab-adab makan. Bagaimana seorang mukmin diajari makan dengan memulai makanan itu membaca basmalah. Tidak boleh berdiri, menggunakan tangan kanan. Ini semua adalah adab yang diajarkan Nabi. Artinya apa kaum muslimin? Tidak boleh seorang mukmin itu hanya mengungguli satu risalah saja, satu ajaran saja, tapi di sisi lain tidak diamalkan. Mungkin dalam bidang akidah, luar biasa pemahaman akidahnya, sangat mengerti dia bagaimana cara mencintai Sang Khalik, bagaimana mengenal Sang Khalik, tapi di sisi dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari, nampak ketidakmampuan dia menjaga muru'ah, harga dirinya di hadapan orang-orang di sekitarnya. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga risalah yang dibawa Nabi, yaitu mengatur hubungan kita sama manusia. Bagaimana bermuamalah yang baik. Di situ ada jual beli, ada akad ijarah, ada transaksi-transaksi. Begitu juga para santri sudah berakad untuk melaksanakan aktivitas 24 jam dan menyetujuinya, maka itu jangan pernah terlewatkan. Bagaimana kita bangun pagi jam 3.30 atau jam 4 untuk melaksanakan qiyamul lail, terus dengan melaksanakan mungkin kegiatan-kegiatan yang akan menambah pahala, zikir, baca Quran, murojaah. Setelah sholat subuh kita melaksanakan tahfiz. Itu semua adalah ketentuan yang setelah kita sepakati, maka harus dilaksanakan. Begitu juga bukan hanya para santri, kita sebagai seorang mukmin itu pasti hendak melaksanakan akad-akad di luar. Bahkan luar biasanya, bukan hanya kita diajari bagaimana patuh dengan ketentuan muamalah ini kaum muslimin, tetapi juga diajari bahwa ketika patuh dengan muamalah itu, Allah akan berikan pahala yang besar. Kita contohkan seorang pedagang, diajari dalam Islam dan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bahwa dalam dagang seorang pedagang mesti barang yang dijual barang yang halal. Dia laksanakan. Dalam dagang tadi tidak boleh ada kecurangan, lalu dia tidak curang. Di dalam dagang tadi tak boleh berdusta, ternyata dia tidak berdusta. Dalam dagang tadi tidak boleh berbohong, dia tidak berbohong. Dalam dagang tadi tidak boleh zolim, dan dia tidak zolim. Melakukan transaksi seperti ini kaum muslimin, di samping dia mendapatkan keuntungan yang besar, tapi dia juga termasuk orang yang taat pada saat dia berdagang. Itulah muamalah yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka kita harus ingat, tidak hanya cukup semboyan, ayo kita cinta Rasulullah, ayo kita meneladaninya, tapi harus aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena dalam Al-Quran, surah Al-Hasr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa Nabi, dibawa Rasul, harus amalkan, ikuti, dan apa yang dilarang, tinggalkan. Itulah yang mestinya yang dilakukan oleh seorang mukmin. Barulah dia terkategori orang-orang yang mencontoh Rasul. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana aktivitas Nabi, bagaimana adab-adabnya, bagaimana ketegasannya, itu luar biasa. Bahkan dengan adab-adabnya tadi, dengan risalah yang dibawanya, yang semulanya seorang tersebut ingin membunuhnya, berubah menjadi membelanya. Ini yang pernah terjadi, yang ingin dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dia membawa pedang yang sangat tajam sekali dan mencari yang bernama Muhammad. Namun dia mendapatkan ayat Al-Quran yang membuat dia sadar, yang awalnya membunuh Nabi, tapi dengan sekilas dia jadi pembela Nabi. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Maka yang terbesar untuk menunjukkan contoh kita kepada Rasulullah adalah aktivitas dakwah kaum muslimin. Dakwah merupakan poros hidupnya Nabi.
Bahkan sahabat-sahabat yang mengikuti ajaran Rasulullah yang telah bersyahadat masuk Islam, maka tidak pernah meninggalkan dakwah dan siap mereka menghadapi tantangan. Dan dari tantangan itu terbukti banyak yang sadar dan banyak yang memeluk Islam. Maka begitu juga kita, orang tua ingin berdakwah, bagaimana anak-anaknya menjadi anak soleh, maka itulah aktivitas yang dilakukan. Begitu juga seorang santri, bagaimana teman-teman di sekitar rumahnya ingin mengikuti sebagaimana amalan dia lakukan, karena dia melaksanakan tahfiz Quran, dia bertutur kata yang baik, dia sopan, dia menghormati guru, dan dia berbakti kepada orang tuanya, dan dia kepingin orang-orang di sekitar dan orang sebayanya ikut, maka lakukan dakwah. Dakwahlah. Bahkan dakwah itu kaum muslimin, pahalanya cukup besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu zalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka dia akan dapat pahala dan juga pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Luar biasa kaum muslimin. Ketika kita mengajak orang, ayo sholat, ayo puasa, ayo baca Quran, sekalipun orang itu belum nurut kepada kita, Allah telah memberikan pahala. Kalau seandainya orang itu nurut, ikut, maka ketika dia melakukan dapat pahala, kita pun juga mengalir pahalanya. Maka oleh karena itu kaum muslimin Allah, ingatlah ayat Allah dalam surah Yasin ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati dan mencatat segala amal perbuatan mereka, termasuk bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Artinya bekas-bekas yang baik kaum muslimin. Maka tidak ada bekas yang baik di dunia ini kecuali aktivitas dakwah. Mungkin dia tidak nampak kasat mata. Pernah kita mengajarkan orang huruf A, kita pernah mengajarkan alif, lalu dia pandai membaca Quran. Setelah baca Quran, dia menghafal Quran. Maka terus-menerus dia melakukan amal, itu akan mengalir. Dan sekalipun kita meninggal dunia, itu akan mengalir lagi pahalanya terus-menerus. Itulah bekas yang baik. Lalu orang yang diajarkan tadi mengajarkan lagi. 1000 orang yang diajar terus-menerus seperti multi-level marketing, maka itu akan mengalir kepada kita. Itulah contoh yang luar biasa yang diajarkan Rasul. Bukan hanya kita terkategori umatnya Rasulullah, tapi juga dapatkan hadiah dari Allah, yaitu insya Allah kita akan bersama barisan Rasulullah SAW untuk menuju surganya Allah. Karena di dunia ini semua aktivitas yang kita lakukan bukan hanya untuk kebahagiaan di dunia, tapi perbuatan itu memang mencerminkan akan mampu membuat kita bahagia di akhirat. Dan itu adalah aktivitas dakwah kaum muslimin. Mudah-mudahan semua kita terkategori umatnya Rasulullah dan semua kita berharap kepada Allah mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat, dan mudah-mudahan kita akan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabirul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في رسول الله أسوة حسنة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين waj'alna min ibadika syakirin waj'alna min ibadika sabirin waj'alna min ibadikal mutasaddiqin waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min ibadikal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.